ditekan, saya rasa itu perbuatan yang ya tidak baik lah gitu. Siapapun sebagai seorang suami pasti marah kalau melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Adapun kemarin Doktif juga sudah mengirimkan ke saya laporan polisinya dan saya terus berkomunikasi dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya bahwa kasus ini terus berjalan, ya. Karena banyak juga pertanyaan dari masyarakat netizen, ada apa kasusnya tidak berjalan? Ya, saya harus sampaikan kasusnya berjalan. Gitu. Bener nggak sih Doktif ini gagal umroh atau seperti apa sih? Karena kan semalam itu pihak dari Panda menyebut bahwa dia gagal umroh karena status tersangkanya. Nggak ada itu. Jadi gini, kalau untuk tersangka, ya selama belum ada pencekalan, apalagi terkait dengan ibadah, saya rasa itu nggak jadi persoalan. Gitu. Pihak yang berwenang kan tidak mengeluarkan pencekalan. Jadi saya minta juga udahlah stop lah, ya. Siapapun itu, tentunya dari pihak manapun nggak usah berkoar-koar atau mendahului proses hukum, bisa. Ya, kalau udah dilaporin udah diem aja gitu loh. Kalau dilaporin masih koar-koar ya nanti akhirnya ujung-ujungnya bisa banyak laporan polisi. Kan saya juga kemarin sudah ketemu, ya. Saya sudah ketemu dengan Bang Petrus Balapation, kuasa hukum dari pihak terlapornya. Saya juga sudah bicara, Bang, kita profesional, ya. Artinya Abang sebagai penasihat hukum juga bisa menyampaikan bahwa orang-orang yang terkait, apalagi yang sudah dilaporkan oleh Doktif itu sebaiknya nggak usah berkoar-koar, komentar, nyerang orang, apalagi mempermalukan orang gitu. Saya nggak yakin sih kalau siapapun dia orang itu siap untuk masuk, ya, untuk berhadapan dengan banyak laporan polisi. Jangan merasa karena banyak duit mungkin, ya, terus menjadi merasa kebal hukum bisa berbuat seenaknya. Hati-hati. Di dunia itu ada dua, ya, ada hukum yang diatur oleh undang-undang, juga ada hukum yang lainnya tentunya. Jadi jangan seenaknya, jangan berpikir Anda punya banyak uang, Anda punya kenalan mungkin jenderal apa terus bisa berbuat seenaknya sama orang. Jangan, ya, karena nanti kalau Tuhan marah kalian kena batunya, itu aja. Kabar itu hoax bahwa bisa melaksanakan ibadah umroh. Sekarang saya mau tanya nih, yang ngomong siapa? Yang ngomong dari pihak kepolisian nggak? Bahwa kami dari pihak kepolisian, humasnya misalnya, ya, menyatakan mencekal, ya, mencekal Doktif untuk tidak bisa berangkat ke luar negeri atau kemanapun. Kan nggak ada. Jadi kalau bukan pihak yang berwenang yang bicara, artinya bisa saya katakan nggak usah didengar, itu orang nggak berkapasitas atau asbun asal bunyi. Tapi kalau pihak kepolisian yang menetapkan Doktif tersangka dan menyampaikan Doktif dicekal, ya tentunya itu juga harus diteruskan juga, dicek di kementerian, kan begitu, benar atau tidak? Gitu. Apa urgensinya orang dicekal? Kan nggak mungkin juga Doktif mau melarikan diri, gitu. Apalagi orang mau ibadah, masa istilahnya gara-gara status tersangkanya Doktif dicekal lalu tidak bisa pergi umroh. Saya rasa pihak kepolisian tentunya tidak seperti itu. Jadi nggak usah didengar lah orang-orang yang hoax-hoax itu. Lanjutan kasusnya sendiri seperti apa, mungkin ada pembicaraan apa selain mungkin soal update terbaru segala macam dari Doktif sendiri? Dari Doktif. Oh iya, dia kayak kemarin dia sampaikan juga bahwa kasus yang dia laporkan di Polres Jakarta Timur juga berjalan. Ya, artinya ini paralel, yang di Polda Metro juga saya sudah konfirmasi ke pihak penyidik berjalan. Ya, yang di Jakarta Timur tadi malam Doktif juga menyampaikan kepada saya berjalan. Ya itu tadi saya bilang, hati-hati, sudahlah. Kalau Anda sudah dilaporkan, ini saran dari saya, ya, udah nggak usah keluar-keluar, introspeksi diri, pikir, gitu loh. Jangan mau menambah laporan gitu. Saya kan juga mendapatkan info bahwa saya juga disenggol. Saya pikir nggak perlulah dilayani orang-orang kayak begini, kan nggak jelas, gitu loh. Jadi itu sih saran saya, gitu. Dan saya sudah sampaikan juga ke kuasa hukumnya Bang Petrus
supaya ya fokus aja lah di persoalannya, jangan apa sih, jangan bikin gaduh gitu loh. Apa sih, mau pansos atau mau apa sih? Oke, Bang, sekarang terkait RK ya Bang, sama Lisa Bang. Seperti apa sih Bang melihat kasus Bang? Apalagi sekarang menyeret nama Ayu Aulia juga nih Bang, gitu Bang. Iya, untuk Ayu Aulia terakhir dia menghubungi saya itu 2 hari lalu malam. Dia bilang dia sampaikan kepada saya bahwa dia juga sudah menunjuk kuasa hukum rekan Herdian Saksono ya untuk urusan-urusan hukum ke depannya, karena dia juga merasa diserang, dia merasa juga dipermalukan. Ya saya bilang ya itu semua orang punya hak. Seperti saya bilang di awal, semua orang itu punya hak ya. Yang penting punya alat bukti ya, berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum atau pengacara, lalu mau ambil langkah hukum silakan. Semua orang punya hak. Tidak ada yang oh kamu nggak punya hak ya, nggak boleh untuk melakukan upaya hukum, membuat laporan, tuh enggak. Semua punya hak yang terkait dalam persoalan ini. Nah begitu juga tadi saya berkomunikasi dengan Angel ya, Angel yang rame juga nih, artinya dia disangkut-sangkutin gitu loh. Ya, Angel Astrid. Ya, tadi saya komunikasi sama dia. Dia bilang dia sudah melakukan klarifikasi karena dia juga yang diserang juga oleh dia kirim bukti ke saya, dia diserang banyak orang juga, dikata-katain apa terkait dengan urusan ini, padahal dia nggak ada masalah. Kalaupun dia ada bisnis dengan LM, ya itu kan internal ya, nggak ada kaitannya dengan Pak RK. Nah, tadi dia juga bilang, dia udah kirim bukti ke saya, ya saya bilang ya sabar aja, nanti coba saya berkomunikasi dengan kuasa hukumnya siapa, LM, saya bilang begitu, biar supaya tidak ada miskomunikasi. Karena gini, kita tuh harus pakai prinsip, kalau urusan besar kita kecilin, kalau urusan kecil kita hilangkan. Jangan urusan kecil malah dibesar-besarin gitu kan. Ya, tadi saya sampaikan juga, ya intinya Angel Astrid juga merasa terganggu dengan fotonya dibawa-bawa dari mulai sosial media, Instagram maupun TikTok gitu kan, dikait-kaitkan, terus dia juga merasa istilahnya netizen yang fanatik dengan Pak RK itu juga nyerang dia gitu. Nah, itu tadi dia sampaikan ke saya, sehingga ya dia merasa risih lah gitu. Kan dia nggak ada kaitannya sama Pak RK. Dan tadi sudah saya konfirmasi. Apa Piyama kalau nggak salah. Itu Abang kan mengaku dekat dengan LM. Saatnya LM baru saja membawa status kalau dia mengalami baby blues dan perlu meminum antidepresan. Oke, abang sebagai kerabat bener nggak sih? Kan dari awal dia udah bilang sama saya bahwa memang ya dia cukup tertekan dengan ini semua lah ya, dengan hujatan apa segala, kan sudah disampaikan dari awal. Saya sudah bilang, artinya kalau kemarin itu memang kan inisiatif saya sampaikan, saya bukan pengacara para pihak, tapi saya memang berinisiatif karena mengenal para pihak bagaimana untuk bisa menjembatani. Dari pihak Lisa sendiri kan mengaku Bang sudah 3 hari menginap di hotel sama RK. Gini, kalau terkait Lisa mungkin bisa ditanyakan langsung ya sama tim kuasa hukumnya, karena saya tidak berkapasitas untuk menyampaikan terkait dengan kasus-kasus hukumnya Lisa. Kalau yang ditanya tadi kan itu betul-betul terkait kasus, karena itu yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tim kuasa hukumnya Lisa. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab. Keluarga ke Bandung ya, saya kan kebetulan sama anak saya, sama istri saya berteman baik dengan Ibu Cinta ya. Kemarin kita mau silaturahmi, ternyata beliau menyampaikan, Bang, mohon maaf aku lagi umroh gitu. Jadi ya saya sih tetap mensupport para pihak untuk bisa selesai tentunya
dengan baik, tidak sampai masuk ke urusan-urusan upaya-upaya hukum lah gitu.